Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa man ahsanu qawlan mimman dama ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai rahmat, berbagai kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Dari banyaknya makhluk-makhluk Allah, dari banyaknya manusia yang setiap harinya beraktivitas, kitalah yang dipilih oleh Allah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang dipilih oleh Allah sehingga dapat mengikuti sholat isya, sholat tarawih, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat witir secara berjamaah. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan keilmuan, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dan syafaat beliaulah yang akan kita tunggu di yaumul qiyamah nanti. Amin. Jamaah rahimakumullah. Manusia diciptakan bukan tanpa tujuan. Allah menciptakan manusia bukan merupakan ciptaan yang sia-sia, bukan ciptaan yang diciptakan begitu saja kemudian dibiarkan tanpa tujuan. Allah Subhanahu wa taala tentunya memiliki tujuan kenapa menciptakan manusia, dan dari diciptakannya manusia itu Allah sudah menyiapkan tujuan untuk apa manusia itu hidup, untuk apa manusia itu diciptakan. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat, surat ke-51 ayat ke-56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Tujuan pertama manusia diciptakan yaitu untuk beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Maka ini yang menjadi pembeda antara kita sebagai seorang muslim dan sebagai orang-orang kafir, karena orang kafir tidak menyembah Allah, karena orang kafir tidak beribadah dan mereka menyembah sesembahan selain Allah. Maka terjadilah perbedaan antara seorang yang muslim dengan seorang yang kafir. Karena manusia ini diciptakannya manusia karena Allah ingin menciptakan makhluk yang nantinya menyembah Allah. Maka hilanglah entitas setiap manusia jika manusia itu tidak menyembah Allah. Karena tujuan awalnya adalah diciptakannya manusia adalah untuk beribadah pada Allah. Tujuan yang kedua yaitu tercantum dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat ke-30. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tujuan utama diciptakannya manusia yang kedua yaitu tercantum dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat ke-30. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tujuan diciptakannya manusia yaitu Allah ingin menjadikan manusia sebagai khalifah, sebagai wakil Allah di bumi, sebagai orang-orang yang memakmurkan bumi. Maka sudah barang tentu ketika kita sudah dijadikan wakil Allah di bumi, maka kewajiban kita yaitu mengurus bumi dengan cara tidak merusaknya, dengan cara merawatnya, dengan cara tidak menumpahkan darah setiap manusia,
di buminya Allah tanpa hak. Jamaah rahimakumullah. Maka hal yang perlu ditekankan dari kultum saya ini, saya ingin mengingatkan pada diri saya pribadi dan pada jamaah pada umumnya, bahwa kita harus selalu mengingat bahwa kita diciptakan ini bukan tanpa sebab, bukan tanpa tujuan. Kita diciptakan oleh Allah untuk menyembah Allah dan untuk memakmurkan buminya Allah. Jamaah rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan saya malam hari ini. Banyak sekali kesalahan itu datang dari saya pribadi, dan jika ada kebaikan maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.